Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, seperti pernah diulas di pertemuan lalu, bahwa saat Allah menciptakan manusia itu, selain memberikan inti kehidupan pada jiwanya, tempat roh bersemayam dalam diri, ternyata roh ini punya koneksi, ya. Jiwa ini punya koneksi yang menyambungkan dia, hati-hati, ini agak dalam kajiannya, ya, yang menyambungkan dia dengan seluruh elemen tubuh, ya. Jadi pelan-pelan tangan bisa bergerak, ya, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan. Itu kalau roh memberikan komando, ya, memberikan perintah, ya. Nanti yang menjadi jembatan disebut dengan akal. Saya telah terangkan di pertemuan lalu, ya. Jadi setiap tangan ingin bergerak, roh memberikan perintahnya, masuk lewat akal, akal kemudian meneruskan kembali, ya. Saya sudah sampaikan di pertemuan lalu tentang penemuan ini, dan kami sudah bahas, ya. Dulu kita bahas dengan Dr. Manufris Kasim, dan ini terbukti secara ilmiah, ya. Ketika manusia di MRI dilihat, ternyata betul seluruh tindakan-tindakannya itu benar kata Nabi, asalnya dari kolbu, ya. Jadi ketika kolbunya ini baik, maka rohnya, kolbunya akan memerintahkan kepada akalnya, ya. Akalnya meneruskan, misal kepada tangan, tangan berikan, ya. Mulut senyum, ya. Wajah tetap dengan baik, kaki melangkah, ya. Sebaliknya ketika isi hatinya kotor, maka diteruskan kepada akal, akal kemudian meneruskan kepada tangan, ya. Tangan bisa mencuri, kaki bisa menendang, mulut bisa bergibah, macam-macam. Nah, tapi yang paling menarik ini, dan ini pun dibuktikan melalui penemuan yang sangat ilmiah. Bagaimana roh bisa memberikan respon itu? Ternyata di situ ada respon bolak-balik, tergantung dari aspek luar. Saya ulang, tergantung dari aspek luar, yaitu anggota tubuh ini yang menerima informasi-informasi yang disampaikan ke dalam kolbunya. Saya ulang, ya. Jadi ketika kita misalnya melihat, kemudian mendengar atau menerima informasi tertentu, itu yang diteruskan kepada kolbu. Kalau yang diterima baik, maka kolbu akan merespon dengan baik. Diberikanlah respon lewat akal, ya, untuk diberikan respon terbaiknya. Tapi kalau yang diterima itu yang buruk-buruk, misal mata melihat yang jelek, ya, maka informasi yang jelek ini akan diteruskan kepada kolbunya. Dari sini diproses di akalnya, ini yang meneruskan respon-respon buruk pada anggota tubuhnya. Nah, jelas sampai sini? Ini agak dalam sedikit, ya. Baik. Dari sini kita sederhanakan sebentar, kita sederhanakan. Ternyata sumber seseorang itu bisa mendapatkan penyakit-penyakit di kolbunya. Penyakit itu masuk lewat sumber-sumber di anggota tubuh kita yang menerima informasi. Mata, apa fungsinya? Bukan cuma melihat, menerima informasi lewat penglihatan. Karena bukankah ibu saat melihat sesuatu merespon sesuatu? Bukankah bapak saat melihat sesuatu baru muncul respon? Ya. Coba cek deh, ya. Cek. Bukankah saat anda melihat saya baru terfikirkan untuk memberikan respon? Ya. Ada yang mikir, ada yang macam-macam, ya. Bukankah saat melihat pintu masjid dibuka, tiba-tiba respon ke kaki, masuk langkahkan kaki kanan, ya. Begitu pintu dibuka untuk keluar, responnya langkahkan kaki kiri, ya. Kenapa respon itu keluar? Karena ada yang dilihat, ada yang nampak dalam penglihatan, ya. Demikian juga ketika anda misalnya mendengar sesuatu. Contoh, ibu tolong simpan pulpennya dulu, bu. Simpan dulu, jangan ada yang nulis. Tuh kan ibu lakukan, kan? Saat saya katakan simpan karena ibu dengar, maka muncul respon, ya. Kalau saya tidak katakan itu, ibu tidak akan simpan, ya. Di apa yang sering kita dengar dalam kehidupan, dengar baik muncul kebaikan, dengar jelek muncul yang jelek, ya. Di setiap yang didengar, setiap yang dilihat, setiap yang dirasakan, justru itulah yang akan sampai ke dalam kolbu. Bila baik akan memberikan yang baik-baik, yang jadi masalah di sini kita akan memulai. Bila yang dibawa itu adalah informasi yang buruk, baik yang ditatap, didengar atau yang dirasakan, justru itu yang membawa penyakit. Maka turunlah kemudian ayat-ayat Quran. Kita mulai bahasanya di sini. Aspek pencegahan pertama, jika seseorang tidak ingin terjangkiti penyakit kolbu dan tidak harus dibersihkan, maka dia harus menjaga sumber-sumber informasinya agar tidak membawa yang buruk yang dibawa ke dalam kolbunya. Jelas di sini? Yuk kita mulai dari kepala dulu, ya, sampai nanti ke ujung kaki. Pelan-pelan. Ibu tidak akan temukan ini, termasuk bapak, di kitab manapun, ya, kitab yang dianggap agama di muka bumi ini.
atau kitab-kitab buku-buku yang jadi pegangan kecuali cuma di Quran. Kita akan temukan informasi yang sangat hebat, menyampaikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana caranya menjaga keseluruhan ini agar seluruh informasi yang masuk ke dalam diri kita itu baik dan direspon nanti lewat perilaku yang baik. Kita ambil contoh satu mata. Mata. Tadi apa fungsinya mata? Lihat. Baik. Ternyata kata Quran tidak sampai situ. Ya, tidak sampai situ. Yuk kita lihat Quran surah 24 ayat 30 sampai ayat 31. Pelan-pelan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ada ayatnya? Baik. Ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki para ikhwan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Muhammad qul lil mu'minina, katakan pada orang-orang yang masih merasa punya iman. Baik. Sebentar, kita berhenti dulu di bagian pertama ini. Saya berikan rumus tafsir sebentar, Bu ya, Pak ya. Kalau kita temukan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman apapun bentuknya. Misal, ada yang menggunakan yu'minun ya. Al-Baqarah ayat ketiga kalimat iman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada yang menggunakan amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada yang menggunakan al-mu'minun seperti ayat ini ya. Mu'minun qad aflahal mu'minun, mu'minin kullil mu'minin ya. Kalau ibu bapak temukan di Quran, saya agak pelankan sebentar, ayat-ayat yang dibuka dengan kalimat iman, yakinkan, hati-hati, isinya, informasinya itu akan menjadi indikator ukuran tingkat keimanan seseorang. Kalau isinya perintah diawali dengan kata iman, maka perintah itu akan menjadi ukuran keimanan seseorang ya. Semakin cepat merespon perintahnya, itu menandakan semakin kuat imannya. Tapi kalau semakin bermalas-malasan bahkan ditinggalkan perintahnya, itu tandanya imannya bermasalah. Saya beri contoh, kalimat iman pertama di Quran itu disandingkan dengan kalimat sholat. Coba lihat Al-Baqarah ayat 3 kita hafal, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat iman disandingkan dengan kalimat salat ya. Ini artinya orang-orang yang cepat merespon perintah salat ya, mudah menunaikan salat, itu tandanya imannya bagus, baik ya. Tapi kalau ada orang yang malas-malas bahkan ditinggalkan dalam kehidupannya, dia mengaku muslim tapi tidak mau salat, maka ada yang salah dalam imannya. Ada yang salah ya. Subuh jam berapa sekarang? Bagaimana? Masya Allah, jadwal belanja tahu, jadwal sinetron tahu, jadwal sholat tidak tahu. Jadi, subuh jam berapa? 4:36. Baik. Lihat sini, panggilan sholat disandingkan dengan iman ya. Termasuk anda yang Jumatan juga, Jumatan dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah ya. Adzan subuh 4:36, saya sering berikan contoh ini ya, disandingkan dengan kalimat iman. Ada orang yang sebelum adzan bahkan dia sudah siap-siap, jam 4 dia bangun, ada yang jam 3 dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Nah ini tandanya orang-orang yang cepat merespon perintah itu imannya sangat bagus, imannya baik ya. Tapi yang jadi masalah, misal dipanggil jam 4:36, ada yang malas-malasan ya, ada yang terabaikan, bahkan mungkin ada yang baru bangun jam 6:34 ya. Dan ini pun belum sadar sholat, maka ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya. Dia bola bisa bangun, sholat bisa tertinggal ya. Ini imannya bermasalah. Sekarang yang menarik, rumusnya di Quran, rumus ini sekarang diterapkan dalam praktek tazkiyatun nafas. Kata Quran, kul, katakan lil mu'minin, Muhammad katakan bagi para pria yang masih merasa punya iman. Jadi iman kita dipertaruhkan, Pak ya, iman kita di sini diukur. Yaghuddu min absarihim, tolong jaga pandangannya, batasi. Ternyata kata Quran, mata itu fungsinya bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat pada hal-hal yang diperkenankan ya, yang dibatasi oleh hukum syariat ya.
Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ada di antara para pria melihat sesuatu yang tidak diperkenankan di luar batas yang dibenarkan oleh syariat, maka ada yang salah dengan imannya. Tapi jika ada di antara kita, para ikhwan, para laki-laki yang melihat yang diperkenankan oleh syariat saja, yang lainnya kemudian dipalingkan, ya ghuddu. Ghuddu itu palingkan, ya. Pada yang benar dilihat, pada yang tidak benar kemudian dipalingkan, maka itu pertanda ada kebaikan dalam imannya. Baik, yuk kita perhatikan misal, ya. Nabi menganjurkan kita melihat yang baik-baik, ya. Melihat orang ke masjid, melihat Quran, melihat orang yang berakhlak mulia, melihat pemandangan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itu yang menarik begini, ketika seseorang dekat dengan Allah, itu lihat pemandangan pun yang diingat bukan bagusnya, yang diingat Allahnya. Ya. Coba lihat, dulu kami saat berada di Tripoli, di Libya, kami mengajar di sekumpulan ahli perminyakan, ya. Ada seorang geologis yang sebelum mengaji itu kalau lihat batu, ya, bawa berita atau informasi setelah beliau penelitian itu ceritanya, wah batu itu hebat Ustaz, ya. Ustaz lihat batu itu bisa bedakan satu dengan yang lain, ada kode-kodenya. Tapi setelah belajar, ya, setelah ngaji, mengkaji Quran, melihat keterangan Nabi, cara pandangnya sudah lain. Masya Allah Ustaz, betapa Allah itu sempurna menciptakan alam. Lain kalimat itu, Masya Allah Ustaz. Jadi Allah sudah memberikan tanda pada batu, ya. Ya. Jadi ada orang-orang yang ketika menatap sesuatu pun saking kuatnya imannya, yang diingat Allah saja, ya. Ali Imran 10 ayat terakhir itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Lihat ayat selanjutnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi ada orang-orang yang lihat langit kagum aja, ya. 9 Maret nanti ada gerhana total, ya, Masya Allah, disiapkan dari sekarang, cuman kagum, numpang kagum aja pada peristiwa itu, ya. Tapi ada orang-orang yang jauh-jauh ketika melihat itu dia lihat dengan imannya. Masya Allah, Allah ciptakan alam, begitu bagus bintang, begitu bagus matahari, begitu bagus bulan, tidak mungkin ada yang diciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan kebaikan. Nah, yang menarik, yuk kita kembalikan bagaimana pandangan-pandangan itu bisa muncul sehingga bisa menguatkan iman. Kata Quran, kalau mata ini dijaga supaya lihat yang baik-baik saja. Kalau seseorang ada melihat yang buruk-buruk, ini yang jadi masalah. Ternyata, maaf, pertama, pandangan yang buruk itu kata Al-Quran diisyaratkan di ayat ini, satu, itu bisa meruntuhkan iman. Ingat ya, dibuka dengan kata iman tadi. Artinya kalau ada orang melihat yang buruk-buruk, itu imannya bermasalah, ya. Lihat tayangan yang tidak bagus, gambar-gambar yang buruk, ya. Maaf, tampilan-tampilan yang tidak tepat, jangankan oleh agama, oleh moral saja tidak dibenarkan, ya. Sederhana, gambar-gambar yang buruk itu kan jangankan bagi umat beragama, yang merasa tidak beragama pun itu menolaknya, ya. Berarti memang betul secara fitrah itu ada yang salah, ya. Ada yang keliru. Nah, yang menarik, perhatikan, ketika seseorang menggunakan pandangannya untuk melihat yang buruk-buruk, satu, resiko imannya bermasalah. Yang kedua, ini yang paling berbahaya, ternyata pandangan pada yang buruk itu seketika membawa penyakit yang dimasukkan dalam kolbunya, ya. Penyakit yang dimasukkan dalam kolbunya. Sekarang yang lagi rame-rame itu ada LGBT, ya, ya. Lesbian, gay, gitu kan, biseksual dan transgender, ya. Saya agak kecewa itu, agak kecewa. Ada seorang pakar, Ryu Hasan, ya, orang Indonesia, ya, orang Indonesia yang memberikan satu pernyataan yang cukup mengagetkan, ya, bahwa penyakit LGBT itu bukan penyakit katanya. Itu sesuatu yang normal, ya. Jadi bawaan fitrah otaknya itu sudah begitu, ya. Bawaan fitrah otaknya sudah demikian, itu normal. Dalam ilmu psikologi katanya itu sesuatu yang sudah ditepis dan disepakati sebagai bagian yang bukan dari penyakit. Jadi bawaan normal, struktur otaknya beda, ya. Struktur otaknya lain, alhamdulillah. Itu Masya Allah. Saya mohon maaf Bu, ya Pak, justru ternyata teori Quran tadi yang kami sampaikan itu justru sudah dibuktikan oleh para peneliti jauh-jauh hari sebelum peristiwa ini terjadi, yang LGBT yang marak di Indonesia ini, ya. Saya beri contoh begini, kalau saya keliru mohon luruskan, ya, yang tahu informasinya. Saya berikan sejarahnya dulu, kenapa ini sampai disokong besar-besaran, di barat sampai memberikan dana, sampai rame sekarang dipopulerkan, ya. Sampai PBB mengeluarkan dana luar biasa, ya, untuk kampanye ini. Ini apa sebetulnya yang melatar belakangi? Jadi begini,
tahun sekitar 1948 ada seorang ahli dari Polandia, pakar saraf, ya, namanya Jerzy Knorski, ya, Jerzy Knorski, sekitar tahun 1948 itu memperkenalkan sebuah teori bahwa otak manusia itu ternyata sifatnya seperti plastik, ya, fleksibel. Berdasarkan apa yang dia terima, informasi yang masuk ke dalam otak, seperti itulah otak akan bersikap. Di otaknya tidak kaku, ternyata tidak kaku. Dapat informasi ini, dia respon dengan keadaan sarafnya. Dengar situasi begini, otak kemudian memberikan respon dari pendengaran itu. Nah, ini ternyata membantah teori yang telah berlaku sebelumnya bahwa otak manusia itu cenderung kaku. Kalau sudah begitu ya begitu. Ternyata kata Jerzy Knorski ini, ya, yang kemudian sebelumnya diinspirasi oleh William James, seorang pakar dari Amerika, ternyata betul struktur otak kita itu ketika dibawa dalam kehidupan, semakin banyak menerima informasi, saraf-saraf yang di otak itu akan menyesuaikan dengan informasi yang diterima. Contoh, saya beri contoh begini. Bapak misalnya melihat sesuatu yang baik, ya. Saat melihat yang baik itu, maka ribuan saraf yang ada pada diri kita, pada otak itu akan merespon, baik itu yang sifatnya perasaannya, ya, baik itu yang sifatnya larut dalam apa yang dilihatnya. Semakin sering itu dilihat, maka respon kita itu akan disalurkan oleh ribuan saraf ini, baik ke tangan, ke kaki, ke pandangan, ke imajinasi. Maka itu yang akan mempengaruhi seluruh tubuhnya akan berperilaku dalam kebaikan. Sama kan dengan yang tadi, ya? Kalau banyak lihat yang baik-baik, maka disambungkan ke dalam kolbu, hasilnya semua perilaku baik, gitu kan? Ya. Sebaliknya, kalau seseorang selalu melihat yang jelek-jelek, gambar yang tidak bagus, mendengar kalimat yang tidak baik, ya, melakukan sesuatu yang tidak baik, maka saraf-sarafnya seketika akan menyesuaikan dengan apa yang dia dengar, dia lihat itu. Kalau terus-terusan itu dilakukan, maka itu akan membentuk perilaku dalam kehidupannya. Nah, ini yang penting Anda tahu, kita tahu semuanya, bahwa ternyata perilaku-perilaku penyimpangan yang LGBT itu asalnya bukan normal, Bu, Pak. Ya, penting kita tahu semua. Asal mulanya itu ternyata ini dari ketidakmampuan seorang manusia mengontrol fungsi-fungsi informasinya. Di orang yang selalu lihat gambar-gambar yang buruk, ya. Dari situ sering lihat, bergaul dengan orang yang salah, ya, mendengar informasi yang keliru, sehingga dari situ muncul imajinasi-imajinasi, terjadilah penyimpangan itu. Itu dibuktikan. Dan penyimpangan pertama adalah penyimpangan yang menularkan virus HIV itu. Ya, itu ternyata, maaf, ada sesuatu yang sangat salah menyebar sekarang di dunia ini, informasi yang keliru. HIV pertama kali terjadi itu ternyata, mohon maaf, muncul dari dua orang laki-laki yang melakukan hubungan seksual, gay. Jadi mereka berhubungan lewat rektum, lewat anus, mohon maaf, ya, yang tempat keluarnya kotoran itu, ya. Nah, yang jadi masalah, spermanya berada di pusat kotoran itu dan melahirkan penyakit. Itulah penyakit HIV yang muncul pertama kali di muka bumi, ya. Menyebar itu, menular, ya. Dan mohon maaf, melukai benih-benih yang bersih, suci, sehingga ketika terlahir, lahir dalam keadaan penuh dengan penyakit. Tahun 1950 di Amerika itu terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut kesamaan hak, ya, kemerdekaan berekspresi warga kulit hitam supaya diperlakukan sama dengan kulit putih, ya. Saat sedang marak-maraknya ini, tekanan politik meningkat, ditunggangilah itu oleh orang-orang yang punya kelainan seksual, khususnya di tahun sekitar 1960-an sampai 1970. Karena tekanannya begitu kuat, begitu luar biasa, akhirnya dicarilah kemudian satu alasan yang bisa melegalkan bagaimana komunitas ini bisa diterima. Pada tahun 1973 itulah kemudian dikeluarkan sebuah pernyataan bahwa, mohon maaf, ini asal mulanya, gay, lesbi, transgender termasuk yang lainnya, itu ternyata mereka, maaf, yang tadi saya sampaikan, memiliki struktur otak yang berbeda, lahir dengan otak seperti ini, karena itu mesti diterima dia dari manusia yang normal sesuai dengan fitrahnya. Itu pertama kali munculnya dari situ, ya. Dari situlah kemudian muncul komunitas, ya, disebarkan, minta untuk diterima dan sebagainya. Apa alasannya? Karena ternyata ketika mereka menetapkan itu, dilihat ada satu orang yang meninggal dunia dari kalangan gay, otaknya itu beda, Bu, dengan otak manusia normal, kecil, ya, cenderung mengerucut. Kata orang-orang ini, karena struktur otaknya beda, ya karena seperti itulah dia punya kelainan, ya.
Tapi ternyata ketika ditelusuri kembali, otak yang kecil itulah otak orang yang pertama kali melakukan penyimpangan sampai terkena virus HIV. Dari HIV ini yang menyerang struktur otaknya. Ya. Ini bukan karena terlahir otaknya kecil, bukan. Tapi karena kena virus, kena penyakit HIV tadi, ya, terserang otaknya menjadi mengerucut, jadi kecil. Ya, asalnya dari situ. Ini sekarang yang mau saya sampaikan, kampanye-kampanye yang mengatakan bahwa LGBT itu legal, tidak punya kelainan, ya, sesuatu yang normal, itu sesuatu yang sangat keliru fatal. Ya, suatu penyimpangan yang sangat luar biasa. Tapi kaitan dengan fokus bahasan kita, penyimpangan-penyimpangan itu muncul justru karena mereka dalam aktivitas kesehariannya mengundang penyakit dari pandangannya, ya, dari pendengarannya. Nah, kita 15 abad sebelum ini sudah diingatkan, kalau perilaku kita tidak ingin menyimpang, anak-anak ibu ingin sehat, cucu bapak ingin bagus, maka yang pertama kali dipastikan kata Al-Quran, satu, jaga pusat-pusat informasinya, mulai dari kepala. Ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan bagi pria-pria yang beriman, tolong jaga pandangannya. Yang baik lihat, yang buruk jangan dilihat. Kebanyakan orang yang melihat adegan-adegan yang mesum, itu yang melahirkan kemudian tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. Orang-orang yang seringkali nonton tayangan-tayangan yang buruk, gambar-gambar yang dilarang, ya, itu yang kemudian melahirkan perilaku-perilaku penyimpangan yang tidak diharapkan. Ya. Jelas sampai sini bagian pertama. Ya. Jadi maaf, kesimpulan yang pertama, kata Quran, kalau kita tidak ingin dihinggapi oleh penyakit-penyakit di dalam hati yang nanti akan melahirkan perilaku yang menyimpang, maka tolong jaga itu sumber-sumber informasinya. Satu mata, ya, jelas ya? Baik. Dan uniknya, ini berlaku sama untuk perempuan juga. Ayat 31-nya kan untuk ibu itu. Ya. Wa kullil mu'minati. Ya. Dan katakan bagi perempuan-perempuan yang merasa punya iman, sama itu. Ya. Mereka pun harus jaga pandangan mereka. Jangan sampai melihat sesuatu yang jelek, informasi yang buruk bisa masuk. Ya. Memengaruhi keadaan dirinya. Saya cek, saya sering tanyakan ini, mohon izin Pak ya, ini kadang-kadang suka bergurau saya. Bapak kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Ya. Ibu juga demikian kan? Ya, kalau lihat acara-acara iklan TV, nah ini baru orang tua, maka bagaimana dengan anak-anak yang seringkali ditampilkan tayangan-tayangan yang tidak tepat? Ya. Kenapa anak menjauh dari sifat penurut? Kenapa seringkali marah meluap? Kenapa seringkali tidak mudah menaati perintah orang tuanya? Barangkali maaf, doa ibu itu tidak sebanding dengan apa yang ditampilkan dalam perilakunya. Katanya berdoa kalau menginginkan anak yang soleh, tapi selalu diperlihatkan gambar-gambar yang tidak tepat. Ya. Katanya bermohon kepada Allah supaya anaknya bisa beramal soleh, tapi selalu diperlihatkan acara-acara yang salah. Bagaimana bisa nyambung? Ya. Yang tidak menarik itu begini, yang tidak menarik, malam-malam orang tua menangis kepada Allah, jadikan anak saya Allah rajin sholat, bisa baca Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Ya, disekolahkan, dididik di tempat yang tidak pernah bisa membaca Quran. Bagaimana bisa itu terjadi? Ya. Dan anehnya ketika pulang ke rumah, nontonnya tidak dilihat, acaranya tidak diperhatikan, yang didengar tidak dikontrol. Bagaimana bisa itu terjadi?